Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat ya anak ya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada hari ini. Ada yang sudah makan? Atau yang udah sarapan pagi tadi? Harus sarapan ya. Karena kalau nggak sarapan kalian nggak bisa belajar dengan baik. Nah, tema kita hari ini itu ada hubungannya dengan sarapan loh. Iya, jadi hari ini kita akan belajar temanya saya tumbuh dan berkembang. Saya tumbuh dan berkembang. Iya, kita akan belajar tentang tumbuh dan berkembang. Nah, tema hari ini akan mengajarkan kita atau tujuan dari pelajaran yang kita lakukan hari ini. Yang pertama itu agar siswa memahami proses bagaimana perkembangan fisik dan rohani. Lalu yang kedua, agar siswa memahami proses tumbuh dan berkembang sebagai anugerah Tuhan. Lalu yang ketiga, setelah kalian tahu proses perkembangan fisik dan rohani, karena proses perkembangan adalah anugerah Tuhan, kalian mampu bersyukur atas bakat dan kemampuan serta mengembangkannya. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang biasanya anak-anak sebelum kita belajar apa yang kita buat? Berdoa. Iya, kita berdoa dulu. Oke, hari ini ibu yang pimpin ya. Kita berdoa anak-anak ya. Oke, sekarang tutup mata, lipat tangan, kita hening sejenak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran atau materi saya tumbuh dan berkembang, ada beberapa pertanyaan untuk membantu kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini, agar kita tahu bahwa mau kemana hari ini kita belajarnya dan apa yang mau kita dapatkan dari pelajaran hari ini. Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap sekarang perhatikan. Pertanyaan yang pertama itu, apa itu pertumbuhan? Lalu pertanyaan yang kedua, apa itu perkembangan? Lalu yang ketiga, siapa yang membantu kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita? Nah, yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diri kita? Lalu yang terakhir, kita juga akan melihat bagaimana proses tumbuh dan berkembang Tuhan Yesus dalam cerita Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Sudah siap anak-anak? Ibu harap sudah siap ya. Oke, sudah siap Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tumbuh. Tadi ada pertanyaan, apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu adalah suatu proses pertambahan atau perubahan pada tubuh, yaitu proses atau pertumbuhan yang terjadi pada tubuh kita. Nah anak-anak, sekarang perhatikan gambar. Ada ibu tempel sudah, ada 3 gambar. Nah kita perhatikan gambar yang pertama anak-anak. Nah ini adalah proses pertumbuhan tadi yang terjadi pada diri kita. Nah ini ada gambar bayi, imut ya bayinya ya anak-anak ya. Nah ini juga ada gambar berpasangan laki-laki dan perempuan. Ini juga ada gambar urutan dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Nah, ini adalah proses balitanya. Lalu ini adalah anak-anak, lalu remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, akhirnya jadi kakek-kakek, nenek-nenek, pakai tongkat, pakai kacamata. Nah, ini adalah tumbuh, proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu perkembangan. Nah, berkembang adalah suatu proses perubahan dalam segi kepintaran. Ya, tadi itu dalam segi fisik, tubuh. Sekarang dari segi
kepintaran kita. Nah, kita lihat di gambarnya. Nah, ini gambar. Ini gambar adalah proses perkembangan. Nah, kalian dulu belum bisa naik sepeda ya anak-anak ya? Sudah bisa naik sepeda? Belum. Iya, belum. Tapi sekarang sudah kelas 3 bisa naik sepeda. Ini sudah bisa naik sepeda. Lalu ada gambar apa ini lagi? Main? Iya, betul itu Anton. Main bola. Nah, dulu tidak bisa main bola, sekarang bisa main bola. Dulu tidak bisa main bulu tangkis, sekarang bisa main bulu tangkis. Lalu dulu tidak bisa menyusun permainan, sekarang bisa menyusun. Siapa yang suka main tali? Ayo, ini permainan sering dibuat, yaitu main lompat tali. Sekarang bisa. Begitu juga, ini adalah permainan di kampung ya anak-anaknya. Nah, itu adalah proses perkembangan kepintaran dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, sekarang kita akan melihat. Tadi ada pertanyaan, siapa yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita? Ayo anak-anak, siapa? Ada yang bisa? Iya, orang tua Desi. Lalu siapa lagi? Iya, teman. Lalu siapa lagi? Bapak dan ibu guru. Nah, orang tua dan keluarga adalah orang yang merawat, menjaga, dan memberikan kita sesuatu yang sangat penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi ternyata bukan orang tua saja. Ternyata ada teman-teman bermain. Nah, ini tadi, kalian tidak akan bisa bermain ini semua kalau tidak ada teman-teman. Iya, harus ada teman-teman. Mereka juga terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Lalu, siapa lagi tadi? Iya, bapak dan ibu guru. Nah, mereka yang membuat kita dari tidak bisa membaca, bisa membaca. Dari tidak bisa menulis, bisa menulis. Nah, jadi selain orang tua dan teman-teman, ternyata guru juga memegang peranan penting. Maka harus hormat dan menghargai bapak ibu guru selain orang tua. Nah, kita lanjut. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ternyata ada 2 faktor loh. Faktor yang pertama yaitu pertumbuhan, mempengaruhi pertumbuhan. Sedangkan faktor yang kedua mempengaruhi perkembangan. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah yang pertama makanan. Lalu yang kedua istirahat yang cukup. Nah, walaupun kita sudah makan makanan yang sehat, ada menu pokok, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah-buahan, dan terakhir ada susu. Iya, siapa yang nggak suka susu? Ayo, pasti ada yang nggak suka susu ya. Ternyata susu itu adalah makanan pelengkap dari 4 sehat menjadi 5 sempurna. Nah, yang kedua adalah istirahat yang cukup. Jadi walaupun kita sudah makan makanan yang sehat, tapi kalau istirahatnya tidak cukup itu percuma. Jadi makanan dan istirahat harus berseimbang dan berdampingan. Walaupun sudah makanan sehat, kita harus istirahat yang cukup. Itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ternyata ada juga faktor yang satunya itu mempengaruhi proses perkembangan. Nah, ada 2 juga. Nah, yang pertama adalah rajin belajar. Yang kedua, tekun berlatih. Nah, kalau mau pintar, kalau mau sukses, kalau mau jadi orang, atau mau jadi guru, mau jadi camat, ya. Ada enggak yang mau jadi camat atau jadi guru? Iya, harus apa? Iya, rajin belajar supaya pintar. Lalu yang kedua apa? Berlatih dengan giat. Nah, siapa yang mau jadi pemain bola? Ada yang mau main bola? Ada yang mau jadi pemain bola? Tidak mungkin langsung bisa, tetapi harus lewat apa tadi? Berlatih. Dari mana bisa mencetak gol? Dari mana bisa mempermainkan bolanya? Kalau tidak berlatih, itu harus berlatih dengan tekun. Nah, itu juga nanti kalau mau bisa naik sepeda, juga harus berlatih dengan tekun. Ya anak-anak ya. Nah, itu tadi adalah proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita dari bayi sampai menjadi orang tua. Nah,
ternyata itu ada pengaruhnya. Ada orang-orang yang terlibat dalam diri kita, yaitu tadi orang tua, teman-teman, dan bapak ibu guru. Lalu ternyata ada faktor yang mempengaruhinya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tadi, yaitu makanan yang sehat, lalu istirahat yang cukup. Lalu apalagi? Ternyata harus rajin belajar dan giat berlatih. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita kitab suci tentang Yesus bertumbuh dan berkembang, yaitu melalui Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Nah, setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya. Di mana rumahnya? Ayo, ada yang tahu? Nazaret. Iya, di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat. Dia bijaksana sekali. Kasih karunia Allah ada padanya. Nah, ini dia gambarnya. Ini pada saat Yesus masih kecil ya. Lalu Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya ke bait Allah. Nah, bait Allah itu ada di mana, anak-anak? Ada yang tahu? Ada di mana? Iya, ada di Yerusalem. Nah, setelah selesai dari bait Allah tadi, Yesus ikut orang tuanya kembali ke rumah. Di mana rumah Tuhan Yesus pada saat itu? Yaitu di Nazaret. Lalu Yesus bertambah besar. Nah, ini Yesus sudah besar. Ini dia masih bayi, ini juga dan ini juga ya, anak-anak ya. Sudah bisa melihat gambarnya kan anak-anak ya? Nah, sekarang kita perhatikan lagi selanjutnya. Ternyata sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Ia dibesarkan di dalam satu keluarga. Ya sama kayak kita juga. Yesus juga tinggal dalam keluarga, kita juga dibesarkan dalam keluarga. Nah, orang tua Yesus itu sayang banget sama Yesus. Mereka merawat Yesus dengan penuh cinta. Mereka memberikan perhatian, mereka memberikan pendidikan kepada Yesus. Ya sama seperti kita juga. Kita mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tua. Nah, Yesus dan kita semua diberi anugerah oleh Allah Bapa di surga untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana. Nah, anak-anak, sebagai tugas untuk diskusi kalian, Ibu sudah bagi itu ya, ada tabel ya, ada 2 tabel. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 tugasnya mengerjakan ciri-ciri pertumbuhan fisik. Nah, di situ sudah ada tabelnya dahulu dan sekarang. Nah, Ibu sudah kasih contoh. Dahulu itu pendek. Nah, sekarang tinggi. Nah, kalian lanjutkan berdiskusi bersama teman-teman ya. Lalu sebutkan apa yang dahulu dan apa yang sekarang, ciri-ciri pertumbuhan fisik. Nah, untuk kelompok 2 itu ciri perkembangan kemampuan. Dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu juga ada tabelnya. Tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, silakan didiskusikan di kelompoknya. Cari apa yang dahulu dan apa yang sekarang. Oke. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu kalian mengumpulkannya lalu mempresentasikannya. Nah, sekarang sudah ya. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikannya. Dan apa yang kalian jawab semuanya benar. Tinggi, pendek, ukuran sepatu kecil menjadi besar, tidak muat. Lalu dari kecil kurus, sekarang gemuk. Iya. Lalu tidak bisa naik sepeda, jadi bisa naik sepeda. Tidak bisa main bola, jadi bisa main bola ya anak-anak. Nah, Ibu mau menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi dan hasil diskusi kalian. Yang pertama itu setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi setiap orang loh, bukan hanya kita sendiri, setiap manusia pasti mengalami proses itu. Nah, lalu tubuh kita terus bertambah besar hingga menjadi dewasa. Lalu kita harus makan, istirahat yang cukup agar bertumbuh dengan sehat
dan kuat. Yang seperti Ibu jelaskan tadi, percuma kalau makanan-makanan sehat tapi istirahatnya tidak cukup. Kalian main game, kalian nonton TV larut malam dan tidurnya cuma sebentar, akhirnya capek, sakit. Ya kan percuma walaupun kalian makan dengan sehat. Nah, pikiran, perasaan kita juga berkembang sehingga kemampuan kita terus bertambah. Tetapi dengan catatan, kita harus rajin belajar, harus tekun berlatih tadi kalau mau sukses, kalau mau bisa dan mencapai cita-cita yang tinggi. Nah, selanjutnya, semua pelajaran yang kita pelajari dari orang tua, dari teman, dari guru, itu adalah hal yang sangat penting untuk mencerdaskan diri kita. Nah, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Tuhan loh yang memberikan, bukan manusia, bukan Tuhan. Nah, setelah kita mengalami semua itu, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan karena telah memberi kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Maka hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah minta tolong kepada Tuhan untuk menjaga. Lalu kita juga menuruti nasihat orang tua dan juga Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pelajaran kita hari ini, dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini dari tumbuh berkembang diri kita dan tumbuh berkembangnya Tuhan Yesus. Ibu harapkan kita mampu bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita mampu merawat, tumbuh, dan perkembangan diri kita dengan baik, dengan menjaga kesehatan tadi, menjaga tubuh kita dengan mandi, olahraga, makanan yang sehat, istirahat yang cukup, lalu perkembangan diri kita, belajar dengan tekun, berlatih dengan rajin, maka Tuhan akan merasa bahagia karena manusia yang Dia berikan pertumbuhan dan perkembangan bisa merawat dengan baik. Ya, harapan Ibu kalian bisa menjaga dan merawat tubuh kalian dengan baik. Iya anak-anak, bisa? Iya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana saya mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Nanti minggu depan ya, persiapkan, nanti kalian akan mencari apa yang baik dalam pelajaran minggu depan. Oke anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa, dengan bersyukur. Dan Ibu yang pimpin lagi ya. Oke anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami semangat dan ketekunan di saat belajar dan berlatih untuk menjadi anak yang cerdas, kuat dan bijaksana seperti Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.